Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-musyahidin, al-musyahidat, para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dan seluruh para pecinta ilmu dimanapun berada. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kita bisa belajar, nikmat kita bisa menjalankan agama Allah Azza wa Jal, nikmat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah yang selalu menerima kebaikan dan karunia Allah bisa membalasnya dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Mudah-mudahan seluruh kebaikan kita dan ketaatan kita menambah catatan amal saleh kita di sisinya. Kemudian tak lupa pula kita mengucapkan salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, Nabi panutan kita, suri tauladan kita, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak dan bisa minum di telaganya. Di saat ada orang-orang yang diusir dari telaga tersebut, kita termasuk orang yang mendapatkan taufik meminumnya. Karena siapapun yang meminumnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yadma abadan, tak akan pernah dahaga selama-lamanya. Maka kita tentunya berharap kepada Allah Azza wa Jalla kita mendapatkan taufik untuk bisa menuguk di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tak lupa pula kita mendoakan orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita, orang tua kita, ibu bapa kita, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka, Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Dan kepada para guru kita, para masyayikh kita dan para ustadz kita yang telah mengajarkan kepada kita ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi hidup mereka dan berkahi semua aktivitas mereka, dan Allah jaga selalu mereka dalam kebaikan. Ikhwafillah, pagi ini kita masih bersama kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid pada halaman yang ke-70. Halaman yang ke-70 pada bab yang mana kita sampaikan pada pagi kemarin bahwa bab ini adalah bab yang ke-7. Bab minasyirki libsul halqa atau halqa wal khayti wa nahwihima liraf'il bala'i au daf'ihi. Bab yang didatangkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab adalah bab bagian dari kesyirikan, memakai al-halqa, kullu syai'in mustadir, sesuatu yang bulat atau kita sering sebut dengan gelang, ya, wal khayt, atau dia benang, ya, benang yang kemudian dilingkarkan di bagian tubuh kita, ya, wa nahwi atau sejenisnya, gelang, benang
ataupun yang lainnya. Ya. Tujuannya untuk apa? Liraf'il bala, untuk menolak bala, au daf'ihi, ya, atau bisa ya menolaknya. Bisa mengangkat bala atau menolak bala. Ikhwafillah, inilah bab yang kita sampaikan kemarin, bahwa bab yang akan menjelaskan contoh-contoh daripada ya tafsir tauhid, ya penjelasan tauhid, wa syahadati alla ilaha illallah. Ini bagian dari contoh-contoh yang harus kita hindari. Perbuatan syirik, contoh-contoh perbuatan syirik yang mesti kita hindari. Lalu kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab mendatangkan pada bab ini ya, sebuah ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaulillahi taala, dalam surat Az-Zumar ayat 38, qul, katakanlah, afara'aitum, ya, bagaimana pendapatmu, ma tad'una min dunillahi, ya, katakanlah atau kabarkanlah kepadaku, ma tad'una min dunillahi, apa yang kalian sembah selain Allah, in aradani Allahu bidhurrin, jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan ya sesuatu berbahaya bagiku, hal hunna kasyifatu durri, apakah berhala-berhala itu bisa menolaknya, ya, menolak mara bahaya tersebut. Au aradani birahmatin, atau jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepadaku rahmatnya, hal hunna mumsikatu rahmatih, hal hunna mumsikatu rahmatih, apakah berhala-berhala itu pun bisa ya menahan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul hasbiyallah, katakanlah hasbiyallah, wa cukuplah Allah bagiku, alaihi yatawakkalul mutawakkilun, dan kepada Allah lah bertawakalnya orang-orang yang bertawakal. Ikhwafillah, ayat ini ya mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus bersikap ya terhadap kebaikan dan keburukan. Allah telah menyebutkan dalam ayat ini, ketika ada mara bahaya atau keburukan yang Allah inginkan pada seseorang, apakah berhala-berhala yang mereka sembah itu bisa menolaknya, bisa menghilangkannya? Atau ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada seseorang atau kebaikan kepada seseorang, apakah berhala-berhala itu pula bisa menahannya, ya, sehingga kebaikan itu tidak sampai kepadanya. Nah, ikhwafillah, lalu kemudian mari kita lihat bagaimana Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan ayat ini, mengawali dengan mengatakan munasabatu hadzal bab li kitab tauhid, kesesuaian bab ini terhadap kitab tauhid, annahu ya yatadamman dzikra syai'in mimma yudad tauhid, ya, di mana di dalam pembahasan ini terdapat penjelasan atau menyebutkan sesuatu yang bertentangan dengan tauhid. Apa yang bertentangan dengan tauhid, ikhwafillah? Iltimasu raf'id durri au daf'ihi min ghairillahi litta'ziri min, yaitu mencari pertolongan untuk menghilangkan mudarat atau menolak mudarat selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami, bahwa di dalam pembahasan ini terdapat di mana adanya seseorang mencari pertolongan, meminta bantuan kepada selain Allah untuk apa? Menolak mudarat atau mengangkat, menghilangkannya. Agar apa? Agar kita berhati-hati, agar kita tidak melakukannya. Araftu syarra la li syarri, kita tahu sebuah keburukan itu bukan untuk melakukan. Ya. Wa innama litawaqihi, kita mengetahui sebuah keburukan ini agar kita terjaga, terpelihara, tidak melakukannya. Fa inna tauhida yu'rafu bididdih, sesungguhnya tauhid itu ya diketahui dengan mengetahui lawannya. Lawan tauhid apa? Syirik. Maka pembahasan tauhid harus seiring dengan pembahasan kesyirikan.
tauhid kita bersihkan, maka syirik bisa kita musnahkan. Jika seandainya pembahasan tauhid, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, tetapi di saat yang sama juga melakukan kesyirikan, maka tauhidnya tidak akan ada manfaatnya, tidak berguna sedikit pun. Inilah pembahasan sebelumnya. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan minasyirki dalam babun minasyirki, bagian dari syirik. Min di sini tab'idiyah, menunjukkan sebagian dari kesyirikan itu. Minasyirkil akbar, sebagian dari kesyirikan besar itu apa? Ini taqada anna hadil asya, jika dia meyakini perkara-perkara itu, ya, gelang, benang yang digantungkan, yang dipakai, tanfa' au tadurru bidzatiha, maka benda itu memberikan manfaat atau menolak mudarat. Dia meyakini itu, benda ini yang dipakai ini bisa menolak mudarat atau bisa mendatangkan manfaat. Maka ini bagian dari syirik besar. Saya ulangi. Ya, minasyirkil akbar, bagian di antara syirik besar itu, ini i'taqada anna hadhil asya, jika seseorang meyakini benda-benda tersebut, ya, benang yang dililitkan, yang dipakai, atau gelang yang dipakainya, benda tersebut meyakini bahwa dia memberikan manfaat atau menolak mudarat, maka itu bagian dari apa? Syirik besar. Bayangkan itu. Ya, bayangkan. Banyak sekali orang melakukan ini. Ya. Wa minasyirkil asghari, benar bagian dari syirik kecil kapan? Ini i'taqada anna sababun lin-naf'i wad-durr. Kalau orang meyakini benda tersebut bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, syirik besar. Tapi kalau orang meyakini bahwa benda tersebut sebab mendatangkan manfaat atau sebab menolak mudarat, maka ini bagian dari syirik kecil. Artinya kita tak boleh memakai sama sekali. Kita hanya ada Allah. Jangan gantungkan hati kita kepada selain Allah. Karena Nabi SAW mengatakan, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu. Yang mengantungkan tamimah, tidak akan Allah sempurnakan, tidak akan Allah kabulkan keinginannya. Jangan. Kalau kita meyakini benda itu, benda tersebut bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, syirik besar. Kalau kita meyakini bahwa benda itu menjadi sebab, Ustaz, kami tidak meyakini ini bisa menolak mudarat dan mendatangkan manfaat, tapi kami meyakini sebab. Dengan dipakai ini, ya, maka anak ini tidak kena penyakit, atau anak ini atau usaha kami tidak akan bangkrut dengan memakai benda-benda ini dan seterusnya. Maka ini bagian dari syirik kecil. Al-halqa disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, kullu syai' mustadir, sesuatu yang melingkar, yang bulat, ya. Wa nahwihi ma, atau sejenisnya, min kulli ma yulbas au yu'allaq li hadzal ghard. Apapun bentuknya, bagi ya. Ada orang pakai koka itu, ya. Ada orang memakai seperti kayu garu dan seterusnya. Ya kalau sekedar memakai, makanya untuk laki-laki ini nggak perlu pakai seperti itu, gitu. Nggak perlu. Bukan menunjukkan seseorang itu lebih laki-laki, enggak. Enggak. Laki-laki itu lepas saja sudah. Kecuali memang ada sunnah yang untuk pakai cincin, seperti mana Nabi SAW melakukannya, maka pakai. Enggak perlu kita memakai, ya, sesuatu yang bisa mendatangkan keyakinan akan merusak keyakinan kita. Raf'ul bala izalatuhu ba'da nuzuli. Raf'ul bala artinya menghilangkan, mengangkat setelah bala itu turun atau terjadi. Wa daf'u ay man'uhu qabla nuzulis. Ditolaknya sebelum turun. Afara'aytum akhbiruni, ya, ma tad'una tas'alunahu jalbal khairi wa da'fadh dhurr.
Ya, min dunillahi ghairuhu minal andadi wal alihah. Selain Allah yang berupa serikat dan ya Tuhan-Tuhan. Bidurrin bimaradin au fakrin au bala'in au syiddah. Dur di situ artinya bisa penyakit, bisa kefakiran, atau kita pakai benda ini bisa menyehatkan, gitu kan? Pakai benda ini bisa menolak kefakiran, kita usahanya lancar dan bisnisnya sukses, ya. Atau bala au syiddah, atau bisa melapangkan kesulitan dan bisa menghilangkan ya bala dan musibah seterusnya. Hal hunna kashifatu durrih, ay la taqdir ala dhalik, la taqdiru ala dhalik, tidak akan mampu untuk melakukan itu semuanya. Ikhwafillah, birahmatin ay bisihhatin wa afiyatin wa khairin wa kashif bala'in. Jika Allah menginginkan rahmat bagi seseorang dengan memberikan kesehatan dan memberikan ya kebaikan atau menghilangkan bala, itu maknanya birahmah di sini. Hasbi Allah, ay Allahu kafini wa kafi man tawakkala alaih. Allah lah yang mencukupkan saya dan mencukupkan siapapun orang yang bertawakal kepadanya. Jadi rahasia di mana kita cukup di dalam segala kehidupan kita adalah tawakal kepadanya. Tawakal bukan dengan bermalas-malasan. Tawakal dengan ikhtiar. Lakukan sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat dan bisa mendatangkan hasil, maka lakukan itu sebagai bentuk ikhtiar. Adapun berapa jumlah yang kita terima, berapa pendapatan, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimakumullah, inilah beberapa makna mufradat yang telah dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Lalu beliau mengatakan al-ma'na al-ijmali lil ayah. Makna global dari ayat ini, di mana beliau mengatakan ya'murullahu nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyuruh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayas'alal musyrikina su'ala inkarin. Untuk bertanya kepada orang-orang musyrikin, pertanyaan apa? Menyuruhnya ya pertanyaan ingkar, mengingkari apa yang mereka lakukan, an asnamihim, tentang berhala-berhala mereka, allati ya'budunaha ma'allah, yang mereka sembah ya bersamaan dengan menyembah Allah Azza wa Jal. Hal taqdiru 'ala an-naf'i wad-dur, tanyakan Muhammad kepada mereka, berhala-berhala mereka yang mereka sembah itu, kata Allah, apakah bisa mendatangkan atau bisa menolak mara bahaya kepada mereka? Tanyakan kepada mereka Muhammad. Qul ya afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu durri. Maka fala budda ay ya'tarifu bi'ajziha an dzalik. Pastilah mereka akan mengatakan berhala-berhala itu tidak akan mampu. Yang namanya ciptaan manusia lemah, tidak memiliki kekuatan apa-apa. Fa idza kana kadzalika, kalau kalian sudah tahu bahwa berhala itu tidak bisa menolak mara bahaya atau mendatangkan manfaat, batalat ibadatuha min dunillah. Maka untuk apa dia disembah selain Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada gunanya? Maka ikhwafillah, kita sebagai kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah ala aqidati as-salafil ummah, hal-hal yang seperti ini harus kita hindari dalam kehidupan kita. Bahwa kita hanya menggantungkan diri kita kepada Allah. Bukankah kita tahu sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam, kata Nabi, law ijtama'anna al-ummata, ya sesungguhnya umat, law ijtama'at ala ayadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa qad kataballahu alaika. Kalau seluruh umat ini berkumpul, bekerja sama untuk mendatangkan bahaya untuk dirimu, maka sungguh tidak akan sampai bahaya itu kepadamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Sebaliknya pula, mereka berkumpul ala yanfa'uka bi syai', mendatangkan kepadamu manfaat, la yanfa'uka bi syai'in illa qad kataballahu lak. Tidak akan kamu dapatkan manfaat itu dari mereka kecuali apa yang telah Allah takdirkan untukmu.
Ini meyakinkan kita ikhwafillah bahwa Allah lah yang menjaga kita. Allah yang menolong kita. Allah Subhanahu wa taala yang akan memelihara kita. Keyakinan ini harus dihadirkan kepada siapapun yang mendapatkan ancaman, yang mendapatkan ya kata-kata dari orang luar, baik dari atasan ataupun dari siapapun misalnya. Kalau kita tidak bersalah, kalau kita berada dalam kebenaran, seberat apapun ancaman itu, kita tidak boleh takut. Kenapa? Ketika ada hadis Nabi SAW yang menguatkan kita, bahwa tidak ada satupun yang bisa mendatangkan mudarat, ya, kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Dan tidak ada orang yang bisa mendatangkan manfaat, ya, walaupun mereka berusaha bersama-sama, tidak akan kita dapatkan melainkan apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Oleh ikhwafillah rahimakumullah, maka untuk apa semua itu dipakai? Dan kalau orang masih melakukan hal itu di dalam kehidupan, itu tanda kalau akidahnya masih belum benar. Akidahnya masih lemah. Kita kuatkan dengan belajar. Kita harus faham, ya, keterikatan hanya kepada Allah semata. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan munasabatul ayat lil bab, ketersesuaian antara ayat dengan bab yang dibahas. Anna fiha, sesungguhnya dalam ayat tersebut, dalilan ala butlani syirki, sebuah dalil petunjuk ya tentang kebatilan syirik. Walibsul halqah wal khayt min dhalik, begitupun memakai gelang ataupun memakai benang bagian dari kesyirikan. La yakshifu durra wa la yamna'u an min, tidak akan bisa menolak mudarat dan juga tidak bisa menahannya. Nah, oleh itu ikhwafillah, mari kita lihat apa saja yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat yang barusan kita baca. Ma yustafadu minal ayah, apa manfaat daripada ayat ini untuk kita? Apa yang bisa kita ambil? Yang pertama ikhwafillah, butlanu syirki, ya, kebatilan atau batilnya kesyirikan. Kenapa? Lianna kullama yu'bad min dunillah, ya, karena sesuatu yang disembah selain Allah la yamliku durran wala naf'a, tidak bisa memiliki kemudaratan dan juga tidak bisa ya mendatangkan manfaat li'abidihi, kepada yang menyembahnya. Bahwa syirik itu adalah sebuah kezaliman, sebuah kebatilan yang mesti dijauhkan, yang mesti dihindari. Karena siapapun yang disembah, apapun yang disembah selain Allah, tidak bisa dan tidak mampu dan tidak akan mampu ya untuk bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Ikhwafillah, ini fenomena kalau ada masih yang melakukan seperti ini, maka sekali lagi ya keyakinannya harus dibetulkan. Yang kedua, at-tahdziru min lubsil halqa wal khayt wa ghairiha li jalbin naf'i aw naf'id dur. Sebuah peringatan ya keras dari memakai gelang, memakai benang atau yang lainnya untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Li'annahu syirkun min jins ma yuradu minal asnam. Karena itu bagian dari kesyirikan ya, ma yuradu minal asnam, yang diinginkan dari berhala-berhala tersebut. Yang ketiga, masyru'iyatu munadharatil musyrikin li ibtali syirki. Dari ayat ini pula kita memahami bahwa disyariatkan untuk berdialog dengan orang-orang musyrikin. Kalau kita melihat mereka para pelaku kesyirikan, untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada mereka dan membetulkan ya agar mereka meninggalkan kesyirikan mereka tersebut. Ya, barangkali orang melakukan itu bagi tidak tahu hukumnya, karena dipahamkan oleh orang tuanya seperti itu atau turun-temurun oleh keluarganya seperti itu. Maka perlu bagi kita untuk menyampaikan ilmu kepada mereka sehingga mereka faham bahwa itu adalah sebuah kesalahan besar. Yang keempat, wujubul i'timadi 'ala Allahi wahdah, wajib kita bersandar hanya kepada Allah semata,
wa tafwidil umuri kulliha ilaih, dan menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan buka ruang kita bergantung selain kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan merusak diri kita, akan merusak keyakinan kita, dan akan merusak agama kita. Ya, bersandarlah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, jangan kepada yang lainnya. Gantungkan harapan hanya kepada Allah, karena orang-orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menjaga dan menolong mereka. Maka sekali lagi ikhwafillah, ya, warnai kehidupan kita dengan warna yang bersih, jernih, ya, yang dikawal dengan akidah yang bersih, yang bersandarkan kepada kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkan segala bentuk kesyirikan, segala bentuk ketergantungan kita kepada benda-benda yang lainnya. Sehingga apa? Sehingga akidah kita benar dan agama kita menjadi agama yang benar. Ini sekali lagi bahwa tidak akan ada manfaatnya bagi siapapun para pelaku kesyirikan ibadah yang ia lakukan. Maka sekali lagi para ibu-ibu, ya, atau orang tua yang jika anaknya lahir, lahir, maka jangan digantungkan sesuatu pada lengannya, pada tangannya, atau pada kakinya, atau pada lehernya, baik itu berupa benang ataupun gelang ataupun berupa sesuatu yang bisa dengan memakai itu bisa menolak bahaya dan bisa mendatangkan manfaat. Maka setiap pagi anak kita dan setiap sore dita'awudkan, didoakan, dijaga dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan dan melindungi cucunya Hasan dan Husain dengan kalimat-kalimat thayyibah. Sehingga inilah hal yang patut untuk kita contoh dari baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi, ya, gantungkan diri kita hanya kepada Allah, gantungkan harapan kita hanya kepadanya, dan kita yakin tidak akan ada yang bisa menodai dan melukai bahkan merusak apa yang kita lakukan, ya, melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang bergantung kepada Allah akan bahagia, dan siapapun yang menggantungkan harapan kepada Allah akan mendapatkannya, dan siapapun yang bersandar kepada Allah dia akan merasakan kenyamanan, ya, kemudian dia akan merasakan kebebasan dan menjadi orang yang memiliki izah dalam kehidupannya. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang membersihkan, membantu kita membersihkan akidah kita dan membantu kita untuk bisa menjalankannya. Ya, hilangkan semua yang bersifat al-halqa ataupun al-khayt yang itu diyakini benda-benda tersebut untuk bisa menolak bala ataupun mengangkatnya. Wallahu taala alam. Semoga ini bagian salah satu contoh yang harus kita pahami. Insyaallah akan ada contoh-contoh berikut sampai bab 14, yaitu merupakan bagian daripada, ya, penjelasan tauhid dan penjelasan persaksian kita bahwa tidak ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.